Hari ini kembali lagi kita simak update P2P terbaru edisi Sabtu alias Malming. Ada kontroversi macam apakah pada edisi kali ini? Langsung saja kita samperin. Haha. Check it that. Segmen pertama, suara VTuber arus bawah. Nonton iklan dibayar dolar. Mikir dong. Emang perusahaan Picup dapat duit dari mana? Dari pemasang iklan. Bullshit dah. Lah, wong iklan di Picup itu iklan colongan dan sebagai kamuflase aja agar tidak dicurigai sebagai skema Ponzi. Leader dapat cuan itu bukan dari perusahaan, tapi dari nipu member-membernya. Makanya, begitu perekrutan mengalami stuck, ya udah bubar. Leader Ponzi adalah seorang psikopat. Mereka tahu nipu itu salah, tetapi mereka tak akan peduli. Demi cuan, mereka akan melakukan apa saja. Pada kenyang ya yang makan uang Mega Kopi. Sedangkan yang nggak ikut Mega Kopi, pipinya mulai dari nol lagi ya. Udah duit nyangkut di Picup, malah disuruh Mega Kopi di P+. Dengan dalih biar pipinya nggak hangus. Sekarang Picup malah ditendang dari P+. Sungguh tragis nasib member Picup. Orang sakit keluar-keluar terus, berharap banyak. Kayaknya salah minum obat tuh. Ponzi scam Picup adalah dunia kamuflase, dunia halusinasi, dan yang pasti dunia tipu-tipu. Semua leadernya adalah penipu. Maka dari itu tandai mereka, batasi ruang geraknya untuk mencegah korban berikutnya. Apapun aplikasi yang ditawarkan oleh leader Picup, jangan pernah join ya, dan jangan pernah percaya. Kata Bekdong VTuber, iri bilang bos. Haters itu pasti kompetitor yang bisnisnya merasa tersaingi. Para leader itu yang sekarang pura-pura melo, mereka tetaplah jiwa seorang penipu. Apapun yang mereka lakukan, tujuannya adalah menipu. Jadi jangan berhenti mengabarkan kepada sesama untuk tetap waspada, agar tidak menjadi korban berikutnya. Pada intinya, orang waras nggak mungkin join Picup, ya toh? Ternyata masih banyak bebek-bebek dungu di sini. Berarti mereka semua harus sering-sering diruqyah. Ponzi scam Picup adalah tentang menipu dan ketipu. Leader yang licik bisa cuan karena menipu member. Sedangkan member yang dungu pasti bangkrut karena ketipu. Sesederhana itu kok. Nggak usah pusing-pusing. Leader Ponzi scam adalah seorang penipu, itu pasti. Yang merasa baper, monggo. Waktu dan tempat dipersilahkan. P+ kan udah legal, kok nggak jalan? Ya enggak lah. P+ kan ilmu pamungkas untuk mengeruk keuntungan dari embel-embel Mega Kopi. Ketipu Picup, ketipu P+, ketipu Vito, ketipu JAA. Kalian ini masih punya otak nggak sih? Jadi sekarang sudah paham ya bahwa semua leader Picup itu pada dasarnya adalah seorang penipu. Hanya dalam lingkaran Ponzi scam ini, leader mempunyai konotasi negatif, sedangkan haters berkonotasi positif. Selagi masih ada pengharapan Picup on, selagi itu kasus Picup tidak terselesaikan. Karena dengan pengharapan itulah Picup mengambil sebuah alasan untuk menguluk-uluk dari apa yang dilakukan selama ini. Sudah nyata kok bahwa Picup adalah perampok uang masyarakat. Walaupun sebagian masyarakat dapat hasil, tetap aja Picup perampok uang masyarakat. Titik. Kasus Picup tidak terlalu ditanggapi karena semua itu sudah dikendalikan oleh program yang telah berlaku. Makanya para manajemen Picup itu ada maya-mae. Sudah nyata-nyata penipuan tetapi masih menunggu proses. Ada apa gerangan? Selagi kasus Picup tidak diliput TV besar alias TV nasional, selagi itu tidak ada penyelesaian. Maka dari itu harusnya kemarin kantor P+ harus digeruduk juga. Kok bisa-bisanya dulu nyuruh Mega Kopi terus sekarang lepas tangan? Tanggung jawabnya di mana? Yang jadi masalahnya adalah kantor P+ itu fiktif. Suami istri ini harus ditahan di rutan Bareskrim setelah dilakukan pemanggilan. Bukannya mereka berhasil kabur ke luar negeri? Suami istri di sini maksudnya Tante Junita dan suaminya ya. Lah emang dari dulu kantor P+ nggak ada, bukannya udah tutup.
Akan lebih mudah kalau andaikan kantor P Plus itu ada, tetapi nyatanya kantornya fiktif. Salah bro, kapan upline Picup di penjara? Ini baru benar. Kalau Picup on nggak mungkin lah. Ya nggak ada setahu aku kantor Picup. Kalau kantor P Plus ada. Awalnya mau coba percaya, tetapi nyatanya kita semua kena tipu alias kena kibul. Kalau dari info Mayoni, kantor P Plus sudah nggak ada alias musnah. Puasa udah mau selesai nih. Picup masih aja cerita dongeng. Weleh, weleh, weleh. Kalau untuk saat ini, info Picup itu sifatnya masih melalui isyarat. Ya, orang taunya cuma main APK itu. Kalau diajakin bahas digital advertising atau internet marketing, emangnya mereka paham? Orang sudah kejebaknya di situ. Kalau bahas yang lain, paling komparasinya juga APK sejenis. Banyak orang lingkungannya cuma main APK doang. Mereka nggak punya wawasan lain soal bisnis online beneran. Jadinya ketipu di APK A, lari ke APK B dan C, dan begitu terus sampai kiamat. Dari kenyataan selama ini, apakah Picup masih bisa diharapkan? Bener nih, habis lebaran Picup mau on. Saya pantau di grup WA ada Maya aja. Sebenarnya masih ada info lagi, tetapi jangan dulu lah. Takutnya dikasih bumbu, ntar mentah-mentah langsung dilahap sama haters. Kalau lebaran gak jadi on, kita puasa terus sampai kiamat. Kalau udah kangen berat itu memang susah mencerna kata-kata. Yang kedengaran cuma kata onnya aja. Jadi intinya menurut info dari Oma, setelah lebaran ada pengumuman Picup on. Nah, onnya kapan? Ya kita simak di pengumuman itu. Tanggal berapa, jam berapa, dan hari apa. Woke. Apa yakin Picup on setelah hari raya? Entar molor lagi sampai akhir tahun. Benar kata Oma, setelah lebaran Picup on. Cuman kapan tanggal, bulan, dan tahunnya nggak ada yang tahu. Kita tunggu aja, bisa bulan Mei atau sampai Desember. Pada link official Picup tersebut masih versi lama. Dan belum diupdate ke versi terbaru. Sehingga P Plus masih tetap muncul. Motivasi panjang-panjang cuma buat omong kosong doang, nggak guna kali. Kalau nggak yakin, ya wes lah. Silakan ditunggu info setelah lebaran ya. Wes angel. Mending sambil nungguin info Picup on setelah lebaran, mari kita sibukkan diri dengan rutinitas kita masing-masing. Setuju? Segmen selanjutnya, basi motif VTuber. Tema pertama adalah jangan berhenti di tengah badai. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang menakutkan. Lakukan apa saja yang kita dapat lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus pantang mundur. Karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu cara mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Tapi selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan, jangan takut. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Ya toh? Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebaliknya, sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup.
Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah. Hidup ini terlalu singkat. Lepaskan mereka yang menyakitimu dan sayangi mereka yang peduli padamu. Ketika dalam sebuah perjuangan terdapat tantangan yang besar, berarti keberhasilan yang menanti juga lebih besar. Otomatis, semakin sulit sebuah perjuangan, maka semakin indah saat-saat mencapai kemenangan. Hal-hal yang baik datang untuk mereka yang menunggu. Tetapi hal yang lebih baik lagi datang kepada mereka yang bergerak untuk mendapatkannya. Motivasi kedua, umur atau uang. Bila umur dan uang memiliki korelasi terbalik, punya uang banyak tetapi umur pendek, dan punya uang sedikit namun umur panjang. Maka bila kita diberi pilihan, satu di antara dua keadaan tersebut, mana yang akan kita pilih? Punya umur panjang dan banyak uang, namun tidak bahagia juga kerap dialami oleh banyak orang. Sebaliknya, banyak orang sengsara karena merasa tidak punya banyak uang. Atau kadang ada orang tidak punya uang namun diberi umur panjang. Atau sebaliknya, punya banyak uang tetapi umurnya pendek. Idealnya, punya banyak uang, panjang umur dan bahagia bersama keluarga dan sesama. Itu baru benar. Idealnya lagi, semakin bertambah umur akan semakin bertambah makmur dan bertambah mulia, hikmat serta bijaksana, dan semakin taat kepada Tuhan. Lalu, di manakah posisi kita saat ini? Saya tidak bermaksud untuk kita sepanjang umur mengejar uang, karena uang bukanlah tujuan hidup yang sesungguhnya. Uang adalah alat yang diciptakan manusia untuk kebaikan kehidupan sebagai sarana tukar-menukar, tidak lebih. Untuk itu, jangan menukar umur kita dengan uang, karena umur lebih berharga daripada uang. Catat, nikmatilah umur kita sekarang juga, dengan memperbanyak ibadah kepada Tuhan, karena kematian itu pasti, brother. Nikmat Tuhan tidak dapat dihitung, tapi yang jelas, nikmat pertama yang akan ditanya nanti di hadapan Tuhan adalah umur. Pertanyaannya, kemana engkau habiskan umurmu? Lalu mengapa umur yang pertama kali ditanyakan oleh Tuhan? Mengapa bukan harta, bukan puasa, bukan anak, dan bukan istri? Sebab semua itu datang belakangan setelah umur. Nikmat pertama yang diterima manusia adalah umur. Selama 40 hari dalam bentuk cairan, kemudian menjadi darah yang menempel di dinding rahim. Selanjutnya menjadi segumpal daging. Selanjutnya jadi apa? Tanya guru biologi, kok tanya saya? Oke, brother. Segitu aja ya update YouTube kali ini. Semoga mencerahkan. See you.